Staf ahli Menteri Keuangan bidang kepatuhan pajak, Yon Arsal, mengatakan rasio pajak atau tax ratio yang terus turun masih jadi pekerjaan rumah sekaligus tantangan pemerintah. Ini disampaikan Yon dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 atau FMB 9, Senin, tanggal 25 Juli tahun 2022. Kita lihat dari waktu ke waktu terlihat tren penurunan tax ratio, katanya. Tax ratio adalah perbandingan antara penerimaan pajak dan produk domestik bruto atau PDB. PDB tiap tahun selalu naik, yang dicerminkan lewat angka pertumbuhan ekonomi. Hanya pada 2020 lalu PDB turun karena pandemi, yaitu minus 2,07%. Bila PDB selalu naik, apakah tax ratio naik atau setidaknya tetap? Tidak juga. Dalam catatan Belasting, tax ratio Indonesia secara stabil terus mengalami penurunan selama 10 tahun terakhir. Pada 2012 misalnya tax ratio mencapai 11,38%. Tapi pada 2017, tax ratio turun ke level 1 digit jadi 9,89%. Pada 2021 lalu tax ratio hanya 9,11%. Itu pun bukan tax ratio murni, melainkan mencakup penerimaan dari cukai dan kepabeanan seperti bea keluar ekspor. Bila menggunakan tax ratio murni, alias hanya penerimaan pajak, maka tax ratio 2021 hanya 7,52%. Mengapa PDB terus naik tapi tax ratio turun? Sederhana, salah satunya karena makin banyak yang tidak bayar pajak. Kenaikan PDB tidak selalu berarti tax ratio meningkat. Tax ratio bahkan akan jeblok ketika PDB melejit tapi makin banyak warga yang tidak bayar pajak, karena persentase penerimaan akan makin kecil. Di sisi lain, turunnya tax ratio ini juga berarti kemampuan pemerintah memungut pajak berkurang, tidak bisa menyesuaikan dengan kecepatan pertumbuhan PDB. Dirjen Pajak tahun 2015, Sigit Pramudito, pernah menyampaikan analogi bagus soal kemampuan ini. Ikan di laut banyak, tapi nelayannya nggak bisa nangkep, katanya.